ketika nanti rekan-rekan sekalian yang sudah bekerja di rumah sakit penanganan pasien, ternyata pasiennya mengalami apat yang cukup berat, yakin percaya bakterial load dalam darahnya itu cukup tinggi. Ya. Yang berikutnya lagi, hubungan ekspresi gen dengan bakterial load. Ternyata bisa kita lihat ada hubungan antara ekspresi gen PDR dengan bakterial load, dan jika tidak korelasinya itu naik, maka bakterial loadnya akan turun. Jadi kadar bakteri disampaikan oleh MC bahwa latar belakang keseharian saya adalah sebagai ketua Satgas COVID-19 untuk PPNI wilayah Makassar. Tidak ada salahnya bagi saya untuk menyampaikan data-data terkini terkait penyebaran COVID-19. Ini saya update jam 6 pagi tadi, bahwa sampai jam 6 pagi itu total penderita di seluruh dunia untuk COVID-19 sudah terkonfirmasi itu ada 33 juta lebih. Dengan ya mungkin salah satu angka di sini itu juga ada saya, karena kebetulan saya juga sudah pernah diperiksa dan PCR, alhamdulillah hasilnya negatif. Dan dari sini bayangkan 97% yang tidak memiliki gejala. Terus disease, kenapa ada intinya? Karena ditemukan di tahun 2019. Dan kenapa sering kita dengar namanya bernama SARS-CoV-2? Karena ternyata secara filogenetik gen yang dimiliki oleh virus COVID-19 ini lebih mendekati kesamaan dengan SARS-CoV yang pertama, yaitu yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Itu 79% gennya mirip, sehingga namanya dikasih nama SARS-CoV. Seandainya mirip dengan MERS, itu namanya MERS-CoV-2. Ya, ini rekan-rekan sekalian bisa mengerti kenapa namanya pakai SARS-CoV. Nah, rekan-rekan sekalian yang bertugas di rumah sakit, penelitian ini wajib diwaspadai dan dijadikan pegangan bahwa ada penelitian yang meneliti berapa lama sih orang yang terindikasi atau terkonfirmasi menderita positif COVID-19 itu masih menampakkan pemeriksaannya positif. Ya ternyata ada satu penelitian di mana dilakukan kepada 41 orang pasien, dan pasien ini yang warna merah ujungnya itu berarti dinyatakan sudah negatif untuk pemeriksaan real time PCR-nya. Tapi apa yang terjadi? Begitu dipantau pemeriksaan tesnya, itu ternyata masih ditemukan COVID-19 selama 5 pekan. Bayangkan, masih ada 5 pekan virus COVID-19 di dalam tubuhnya. Artinya apa? Rekan-rekan sekalian yang membantu eliminasi nanti di rumah sakit pada pasien COVID-19 hati-hati. Karena orang yang sudah terkonfirmasi negatif saja masih menunjukkan adanya virus dalam tubuhnya selama 5 pekan. Dan yang berikutnya lagi, mengubah protokolnya, karena sebelumnya WHO hanya mengatakan bahwa COVID-19 itu hanya menular melalui droplet. Tapi karena dilandasi oleh beberapa penelitian, termasuk penelitian yang tadi, akhirnya WHO tanggal 9 Juli itu mengubah hasil protokolnya bahwa cara transmisi COVID-19 itu bisa melalui droplet, yang berikutnya transmisi melalui udara, terkhusus kegiatan-kegiatan di rumah sakit yang menggunakan aerosol general prosedur. Misalnya menggunakan pemasangan oksigen, pemberian intubasi dan sebagainya. Bahkan di informasi terakhir oleh Kemenkes, sebaiknya mulai hari ini kita mencegah menggunakan masker yang jenis scuba yang menggunakan kain hanya satu lapis. Kenapa? Jika orang itu batuk, orang itu bersin, maka partikel droplet ini akan berubah menjadi partikel-partikel yang lebih kecil lagi, yang justru lebih gampang menulari seseorang. Dan yang berikutnya lagi, dia juga bisa ditularkan oleh COVID, benda-benda mati yang terkontaminasi oleh dropletnya atau percikan dari dahaknya si pasien, si penderita, atau transmisi lainnya bisa melalui urin, fetus, plasma, atau serum. Artinya apa? Anda boleh dilihat sendiri, begitu banyaknya transmisi penularan dari COVID-19 itu sendiri. Nah, bagaimana sih caranya COVID-19 bisa masuk ke dalam tubuh manusia? Tadi sudah saya sampaikan bahwa reseptor yang dia pakai, kalau tadi saya meneliti tentang reseptor yang namanya vitamin D, tapi untuk COVID-19 yang bisa masuk ke dalam tubuh manusia itu menggunakan reseptor yang namanya angiotensin converting enzim 2. Angiotensin converting enzim 2 itu kerjanya
kontradiktif dengan angiotensin converting dengan kasus COVID-19 ini. Makanya saya muncul pertanyaan, apakah orang yang menderita hipertensi diberikan pengobatan ACE inhibitor, angiotensin converting enzyme inhibitor, apakah tetap harus melanjutkan obatnya atau berhenti dulu minum obat? Karena resikonya jika dia minum obat, maka AC2-nya akan bertambah banyak, sehingga virus juga bertambah banyak akan masuk ke dalam sel. Ya. Nah, apa yang terjadi jika dia masuk ke dalam tubuh? Berdasarkan penelitian kan pada saluran pernapasan. Maka jangan heran, gejala terbanyak pada pasien COVID-19 itu ada pada sistem pernapasan. Walaupun demikian, ditemukan juga di sel-sel pada jantung. Akibatnya begitu dia menyerang sistem pernapasan, sel-sel yang ada di sistem pernapasan terkhusus antibodi itu menjadi panik. Pada saat dia menjadi panik, dia melakukan apapun, sehingga akibatnya terjadilah yang sering kita kenal dan ngetrend pada saat ini, yaitu yang namanya cytokine storm atau badai sitokain. Inilah puncak permasalahan dari pasien COVID-19, di mana muncul yang namanya badai sitokain yang bisa menyebabkan permasalahan pada jantung, berupa henti jantung, dan permasalahan pada pernapasan. Nah, jika terjadi badai sitokain ini, maka jangan heran teknik pengobatan yang dilakukan oleh tenaga medis pada saat ini juga caranya adalah mengatasi badai sitokain ini, karena sampai detik ini belum ada obat tersendiri khusus membunuh kuman atau virus COVID-19 dengan vaksin COVID-19, belum ada, semuanya masih uji coba. Jadi otomatis di lapangan yang digunakan oleh tenaga medis untuk mengobati COVID-19 ini adalah dengan hanya menangani badai sitokainnya ini. Nah, apa yang terjadi kalau badai sitokain ini tidak tertangani? Maka resikonya pasiennya akan menderita ARDS, Adult Respiratory Distress Syndrome. Maka protokol penanganan COVID di rumah sakit bagi pasien yang menderita kegawatan pada infeksi COVID-19 itu adalah menggunakan protokol ARDS. Yang berikutnya bisa mengalami yang namanya MODS, Multiple Organ Distress Syndrome. Semua organ-organ yang ada di tubuhnya itu mengalami kerusakan karena diserang oleh COVID-19. Makanya dari situlah Bapak Ibu sekalian, tolong perbaiki apa yang terjadi sekarang di masyarakat. Banyak masyarakat sekarang tidak mau ke rumah sakit dan angka berkunjung ke rumah sakit juga menurun. Kenapa? Karena kita lupa, gara-gara MODS tadi, Multiple Organ Distress Syndrome, maka seluruh gejala-gejala yang ada pada penyakit itu dimunculkan juga oleh gejala COVID-19. Maka jangan heran kalau COVID-19 dikatakan sebagai penyakit dengan 1001 wajah. Karena dia juga memunculkan gejala penyakit neurologis, penyakit renal, penyakit hepatik, gastrointestinal dan sebagainya. Gejala-gejala ini semuanya dimunculkan oleh penyakit COVID-19. Nah, apa yang menarik untuk COVID-19 dengan vitamin D itu sendiri, saya coba-coba perlihatkan satu saja penelitian yang mungkin cukup menarik, yaitu dari penelitian yang dilakukan oleh Grant dengan kawan-kawannya, bahwa ternyata berdasarkan penelitian itu vitamin D suplemen itu bisa menekan kejadian influenza, bahkan menekan kejadian COVID-19, termasuk menekan angka kematiannya. Dan hal ini didukung oleh penelitian dilakukan oleh Alivio yang mengatakan bahwa dari 212 orang yang diteliti itu dikategorikan berdasarkan kritis, berat, sedang, dengan ringan. Ditemukan kadar vitamin D-nya yang cukup bagus dalam tubuhnya. Sementara orang, ini catatannya, jika panjang bayangan kita masih lebih panjang dari panjang tubuh kita, sinar mataharinya masih jelek. Ya, jadi sinar matahari pagi itu justru tidak bagus. Kenapa? Karena di situ masih banyak ultraviolet A. Sementara kalau panjang bayangan kita sudah lebih pendek dari panjang tubuh kita, disitulah saat yang paling bagus untuk berjemur, karena mayoritas paparan sinar mataharinya adalah paparan sinar matahari ultraviolet B, di mana indeks mataharinya sudah di atas 3. Ya, itu barangkali kaitannya antara vitamin D itu sendiri dengan COVID-19. Saya simpulkan secara umum bahwa ada korelasi ekspresi vitamin D reseptor dengan bakterial load pada penderita dengan tifoid. Yang kedua, ekspresi gen vitamin D reseptor yang kuat itu akan menurunkan bakterial load. Dan yang terakhir, suplementasi vitamin D dapat mengurangi infeksi COVID-19, kondisi keparahan termasuk kematian. Rekomendasi dari kami, Indonesia termasuk negara terbesar dengan penderita demam tifoid dan COVID-19 di dunia.